Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Pak Sigit apa kabar, Pak? Sehat, baik ini, Pak Ali. Alhamdulillah. Pak Sigit, untuk sesi eh, kali ini, Mm-mm, eh, saya akan mencoba, kita akan praktek mengenai coaching. Ya, saya di mm-mm. sini akan memposisikan sebagai observer ya, Pak Iya, Sigit. Nanti Pak Sigit dengan Bu Nurul ya, iya, nanti sebagai melakukan proses coaching. Eh, Sekedar informasi Pak Sigit untuk iya, alur ini nanti, mohon izin ini saya rekam untuk keperluan demonstrasi kontekstual Pak Sigit ya di iya. tugas CGP. Mm-mm. Kemudian ada nanti saya akan catat beberapa hal untuk nanti kita melakukan diskusi atau umpan balik. Nah, sebelumnya Pak Sigit, Iya, dalam sesi ini kira-kira Pak Sigit, eh, Pak Sigit sebenarnya ini pengen eh, saya bisa membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari diskusi kita ini, Pak? iya. Jadi dari kompetensi apa inti coaching ya, Pak ya. Ya, Itu kan ada empat, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa ya. Saya ya. ingin apa dibantu dalam hal pengajuan pertanyaan berbobot. Nanti diamati di bagian itu. Oh, berarti berarti hal yang fokus saya amati berarti di itu, Pak ya. Di Mm-mm. bagian berbobot, kita untuk sama-sama tingkatkan itu ya. Iya. Bagaimana apa itu memunculkan pertanyaan berbobot. Oke, Ah, oke, ah, siap. ah, ah. Oke. Nanti boleh diberi apa? Diberi saran, masukan setelah nanti saya melakukan ya biar biar saya semakin baik kira-kira seperti itu. Oke, kan kita bagus banget. Ya, kemudian Pak Sigit, Mm-mm. eh, kalau terkait dengan bagaimana penilaian Pak Sigit ya terhadap Mm-mm. apa yang akan kita kembangkan. Mm-mm. Jadi apa ya? Setelah ini ketika selesai melakukan coaching ini, saya paling enggak minimal ya dari empat kompetensi inti, lalu prinsip-prinsip itu di bagian yang tadi saya minta untuk diamati itu paling enggak saya ada peningkatan ya. Jadi Oke, ketika yang saya coach itu menyampaikan apa persoalan yang ia sampaikan kepada saya, kemudian saya nanti bisa kemudian mengajukan pertanyaan berbobot yang mungkin lebih mudah direspon oleh kecil. coaching. Ya, Oh, siap, kira-kira siap. seperti itu. Berarti udah harapannya Pak ya? Iya, heeh. Oke, Semoga, amin. oke. Baik Pak Sigit, bisa kita mulai saja Pak Sigit. Nanti kita akan panggil Bu Nurul untuk kita gabungkan di ruang Zoom meeting ini, gitu ya Boleh? Pak Sigit ya. Ya, ya, Pak siap. Sigit mohon izin nanti saya sambil mencatat Mm-mm. pengamatan-pengamatan saya atau penilaian-penilaian saya Ya, berdasarkan rubrik penilaian juga yang sudah ditentukan gitu ya Pak Sigit ya, mohon izin ya. siap, Baik, siap. saya panggil Bu Nurul ya. Ya, Sudah bergabung. Bu Nurul, ya. selamat siang, Bu. Selamat siang, Bapak. Oke, baik. Selamat Eh, siang. ya, Bu Nurul mohon izin, ini akan kita praktek coaching ya, Bu Nurul ya, dengan Pak Ya, Sigit, di mana Pak Sigit sebagai coach ya, ini Pak Sigit ya. Ya, Oke, silakan. Baik, mohon izin Pak Sigit, Bu Nurul juga, nanti saya akan melakukan pengamatan, beberapa bagian nanti akan saya catat sesuai dengan instruksi dari rubrik penilaian gitu ya Pak. Oke, untuk waktu ya, siap. sepenuhnya saya berikan kepada Pak Sigit. Monggo Pak Sigit. Oke, terima kasih Pak Ali. Selamat siang Ibu Nurul. selamat siang, Pak Sigit. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar saya sehat.
Ya, walaupun ada sedikit permasalahan yang terjadi, tapi ya disehat-sehatin aja, Pak. Oke, terima kasih. Ini Bu Nurul sudah berkenan hadir via virtual ya untuk kita melakukan sharing atau diskusi atau percakapan kira-kira seperti itu. Iya, Bapak. Ya, eh, nantinya ya dari apa yang akan kita diskusikan atau kita cakapkan ini ya, kita omongkan, obrolkan ini kira-kira nanti Ibu ingin mendapat apa kira-kira Ibu? Saya biar lebih tenang nih, Pak. Lagi ada permasalahan sedikit di sekolah, Pak. Jadi mungkin dengan berbicara dengan Pak Sigit, sedikit banyaknya dapat mendapatkan solusi gitu, Pak, dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Ya, ya, ya. Ini sebelumnya saya turut berempati ya, tapi kalau boleh saya mendengarnya, kira-kira Ibu bersedia menceritakan persoalan seperti apa sehingga nanti saya mungkin bisa memberikan apa eh, sedikit gitu ya, sedikit eh, kata-kata gitu Ibu. Ah, terima kasih banyak Pak Sigit. Udah meluangkan waktunya nih mau ngedengerin cerita saya, mau ngedengerin Mm, permasalahan saya. mm, mm, Jadi mm. seperti ini Pak Sigit, hmm, di sekolah itu ada beberapa anak yang memang menurut saya motivasi belajarnya dia setelah dia naik ke kelas 5 itu tuh Mm-mm. yang saya perhatikan jadi menurun gitu Pak. Mm-mm. Apalagi ketika di pelajaran saya gitu. Iya, Saya kan ngajar IPAS ya Pak ya, gitu. Jadi ah, ah. jadi sepertinya yang saya liatin dia makin menurun motivasi semangat belajarnya. Di situ Pak saya jadi apa ya namanya bingung juga pusing ngelihatnya ketika ngelihat anak nggak semangat gitu Pak belajarnya. Ya, ya, ya. Kalau apa motivasi yang seperti apa yang Ibu harapkan dari murid yang barusan Ibu ceritakan tadi? Hmm, pastinya sebagai seorang guru Mm-mm. kita mengharapkan supaya murid-murid itu semuanya dapat tetap fokus, dapat tetap apa namanya eh, semangat belajarnya tanpa harus ada penurunan gitu Pak. Oke. Untuk anak-anak ibu tadi yang ibu ceritakan, kalau misalnya misalnya dideskripsikan dalam rentang angka itu 1 sampai 10 motivasinya ada di nomor berapa atau ada di angka berapa ibu? Motivasinya sekarang lagi di angka 7 Pak. Di angka 7. Iya, Lalu eh, yang ideal ibu mau ke angka berapa kira-kira? idealnya saya mau di angka 9, Oh, bahkan 9. kalau bisa sih di angka 10 ya Pak, tapi Ya. rasanya kalau di angka 10 kan nilai sempurna ya. Kayaknya kalau Mm-mm. nilai sempurna agak sulit ya di angka 9 juga nggak apa-apa Pak. Karena biar anak-anak itu nggak seperti saat ini gitu. Kok ketika naik kelas malah motivasinya malah makin menurun gitu Pak. Oh ya, oke. Harapannya eh, bukan turun tetapi naik gitu ya, Bu ya. Iya betul Pak. Oke. Nah, agar motivasi anak-anak yang Ibu ceritakan tadi naik, itu Ibu melakukan maaf ya, apa yang ingin Ibu lakukan agar anak-anak tadi berada pada level yang Ibu ingini? Maaf Pak, Iya, suaranya tidak terdengar. oke ya, saya ulang ya, mohon maaf ini mungkin kendala sinyal. Jadi apa yang Ibu ingini, Ibu ingin lakukan atau Ibu akan lakukan agar anak-anak yang Ibu ceritakan tadi motivasinya eh, semakin baik. eh
mungkin yang akan saya lakukan, saya akan mengubah sedikit demi sedikit metode pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas kali ya, Pak. Mm-mm. Itu karena eh, ketika saya sudah bertanya kepada anak tersebut, itu dia seperti kenapa nggak bersemangat belajarnya, Mm-mm. Mm-mm. dikarenakan katanya metode yang saya pakai, yang saya gunakan di dalam kelas itu monoton gitu, Pak. Jadi Oh, anak-anak merasa bosan gitu. Jadi mungkin yang nanti akan saya lakukan, mungkin dengan merubah metode pembelajaran saya kepada anak-anak kali ya, Pak. ya, ya. Tadi saya mendengar ibu mengucap kata monoton. Mungkin monoton seperti apa yang dimaksud oleh ibu? Ya, Pak. Iya, tadi saya mendengar apa ibu mengucap kata monoton ya bu ya, kalau saya tidak salah. Itu kira-kira monoton yang seperti apa? Mungkin ibu bisa menjelaskan lebih lebih detail atau lebih banyak. Oh iya, memang kan selama ini saya itu keseringannya ketika belajar, melakukan Mm-mm. pembelajaran, kebanyakan mencatat, Pak. Mencatat. Kebanyakan mencatat. Sedangkan mungkin ya itu di situ ya anak-anak jadi merasa bosan ketika Mm-mm. ada guru yang masuk ya kerjaannya cuma mencatat, mendengarkan penjelasan, mencatat, mendengarkan penjelasan. Nah, itu yang menjadi mereka jadi nggak bersemangat ketika belajar gitu, Pak. Oh ya, oke. Nah, kalau menurut ibu ini, menurut pengamatan ibu sendiri, itu anak-anak itu lebih senang diperlakukan seperti apa atau memperoleh perlakuan ibu guru yang seperti apa agar tidak monoton tadi. Hmm, dari yang saya perhatikan, mereka pastinya lebih senang ketika belajar itu dengan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Ya, Menyenangkan. misalnya Mm. ketika sudah merasa bosan, sudah merasa sedikit suntuk ketika Mm-mm. belajar, mungkin bisa diseling dengan ice breaking gitu. Atau kita berikan waktu dengan bermain mindfulness gitu kan, Pak, supaya Mm-mm. rasa fokus dia, ketenangan dia di dalam proses pembelajaran itu bisa kembali lagi semangatnya gitu. Jadi ya mungkin itu kali ya Pak yang akan saya lakukan nanti, yaitu merubah metode pembelajaran supaya lebih bervariasi. Mm-mm. Kemudian di sela-sela pembelajaran itu bisa dilakukan ice breaking dan sebagainya yang bisa membangkitkan semangat anak-anak lagi seperti itu. Sama mungkin ya saya kurang-kurangin catatan kali ya biar anak-anak nggak terlalu banyak mencatat ketika belajar. Seperti itu, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih Ibu. Jadi saya tadi menangkap ada mindful, kemudian ada satu lagi tadi apa ice breaking gitu ya Ibu ya. Iya. Heeh. Mm-mm. Itu mungkin Ibu boleh apa salah satu di antaranya atau yang apa mindful tadi kira-kira eh, ketika nanti anak memperoleh ice breaking atau mindfulness itu suasana hati anak kira-kira seperti apa ya? Pernah suatu ketika lagi pembelajaran IPAS, akhirnya saya coba untuk menerapkan bermain dengan mix and match gitu, Pak. Eh, jadi bermain kartu yang mencocokkan, yang menjodohkan seperti itu. Mm-mm. Jadi nggak apa namanya, nggak mencatat terus-menerus. Jadi kita langsung praktek gitu kan tentang waktu itu lagi praktek tentang pernafasan. Jadi di situ, Mm-mm. nah saya di situ menggunakan kartu untuk menempelkan mana ini saluran pernapasannya mulai dari mana seperti itu. Nah itu saya pakai itu. Nah itu anak-anak, alhamdulillahnya saya lihat timbul gitu rasa semangatnya dia ketika Mm-mm. belajar gitu. Ditambah lagi udah gitu, nah pernah juga suatu ketika saya eh, menggunakan dengan ice breakingnya Ya. dengan menari, menari.
Oh Jadi ya, biar anak-anak menari, tapi menari dengan musik yang bikin dia semangat gitu, Pak. Nah, itu sih yang udah pernah saya lakukan gitu. oke, luar biasa ini Ibu. Ah, tadi ada ice breaking, ada apa mindfulness, ada games, menari dan lain sebagainya. Kira-kira ini Ibu, mohon maaf ini dalam waktu dekat mana yang akan Ibu lakukan dari yang Ibu ceritakan tadi? Hmm, mungkin saya akan melakukan dengan bermain ice breaking terlebih dahulu Mm-mm, sebelum memulai pembelajaran. mm-mm, Kemudian ketika sudah mulai pembelajaran, menjelaskan diselingin dengan games-games edukatif yang anak-anak apa namanya bukan hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari saya, tapi di situ anak-anak mm-mm. juga bisa langsung mempraktekkan sendiri, ya kan? Karena kan tiap anak kan berbeda-beda ya Pak. Ternyata Iya, ketika saya cek waktu itu ada yang bisa dengan audio, ada yang dengan kinestetik, ada yang visual. Jadi ya itu mungkin untuk menumbuhkan minat belajarnya mereka lebih lagi. Ya jadi mungkin itu saya akan gunakan games-games yang apa namanya yang sesuai dengan minat ya, belajar anak tersebut seperti oke. itu. Nah, ya mudah-mudahan sih setelah ini sih saya akan lakukan secepat mungkin sih Pak. Mudah-mudahan Oh, mulai besok saya udah bisa melakukan ini di dalam kelas biar anak-anak juga semangatnya timbul lagi nggak seperti kemarin ya loyo gitu oh. nggak semangat. Mm-mm. Mm-mm. Oke, berarti kalau apa, kapan akan dilakukan? Besok ya Ibu ya, besok Ya sudah mulai Pak, akan insya Allah mulai dilakukan. besok. Oke, terima kasih. Luar Mm-mm. biasa ini Ibu. Nah, ini apa, sekarang saya mau bertanya ke Ibu nih. Dari yang tadi kita obrolkan atau kita bicarakan, apa yang kita dapatkan dari sesi ini Ibu? Yang saya dapatkan ketika saya ngobrol sama Pak Sigit, ya Mm, alhamdulillah sih Pak, jadi beban saya jadi lebih berkurang. mm, Saya mm, merasa nggak sendirian gitu ya, maksudnya nggak sendirian tuh ternyata ketika kita bisa berbagi cerita kepada teman yang lain, kepada orang lain, mm, itu mm, beban yang ada di pikiran kita jadi bisa lebih berkurang. Kita juga bisa memperoleh solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi mm, seperti mm, itu, mm. Pak. Jadi ya membuat saya juga lebih rileks dan tentunya saya juga mendapatkan suatu perubahan dalam diri saya buat ke depannya biar menjadi guru yang lebih menyenangkan, guru yang lebih dinanti-nanti kedatangannya seperti itu. Oke, ini saya setelah mendengar Ibu menyampaikan apa kata-kata tadi, apa yang didapat dari sesi ini, saya lalu bersyukur gitu ya, mengucap syukur ternyata saya di sini eh, ada ada sedikit kontribusi, meskipun sedikit kontribusi kepada Ibu untuk sedikit eh, mengurai persoalan yang tadi Ibu sampaikan di awal. Dan pada akhirnya Ibu mampu untuk menelusuri apa yang semestinya Ibu lakukan dan tadi Ibu sudah menyampaikannya dan dalam waktu dekat besok akan memulainya kira-kira seperti itu Ibu. Ya, ya Oke, insya Allah, Pak. ya. Terima kasih Ibu Nurul. Jadi kalau begitu nanti pada kesempatan yang akan datang kita bisa ketemu lagi Ibu ya, bisa berbagi lagi dalam kondisi yang lebih luar biasa lagi itu Ibu. Ya, terima Oke. kasih juga ya Pak Sigit. Pak Sigit sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga permasalahan yang saya hadapi ini saya nggak merasa sendirian dan bisa saya merubahnya secara langsung ya. Iya, iya. Mudah-mudahan besok saya akan coba Pak Sigit. Terima kasih banyak ya Pak Sigit ya Sama-sama atas Ibu. waktunya. Sama-sama Ibu. Oke.
Ya, karena ini sesi daring itu boleh apa diizinkan untuk live atau meninggalkan Zoom meeting Ibu ya. Oh iya, Terima kasih baik sebelumnya. Ibu Bapak, terima kasih ya Pak Sigit ya. Yo, Selamat siang Pak sama-sama. Sigit. Selamat siang Ibu. Baik, Bu Nurul boleh langsung ke itu, ke live dulu. Oke. Baik, Pak Sigit, terima kasih sudah Ya, lancar ya. siap. Apa itu tadi melakukan coachingnya. Luar Ya, biasa, Pak. terima kasih Bapak. Iya, Mudah-mudahan apa nanti bisa memperoleh umpan balik dari Bapak. Ada umpan balik oke. yang makin membuat saya lebih baik lagi. Sini luar biasa banget, Pak. Baik, Pak Sigit, Heeh, heeh. tadi sesi coaching sudah berjalan. Kalau menurut saya sih baik, Iya, lancar heeh. sekali Pak tadi itu. Mm-mm. Bagaimana itu Pak? Pak Sigit kalau merefleksi atau menilai diri sendiri mengenai performa dalam apa itu tadi kompetensi coaching tadi Pak? Ya, kalau diminta untuk menilai diri sendiri ya ada ada titik di mana saya juga merasa berhasil gitu ya. Tapi ada juga titik di mana saya mesti mungkin tetap perlu memperbaiki eh, kompetensi yang tadi saya kembangkan ya. Itu. Ya, ya. Terus tadi bagian mana Pak yang menurut Pak Sigit sudah dapat momennya gitu loh? Kalau dapat itu ketika eh, Kuci, Kuci menyampaikan persoalannya, kemudian saya sudah mampu untuk menangkap apa yang menjadi persoalan, kemudian saya mengembalikan menjadi pertanyaan berbobot, kira-kira seperti itu ya. Ya. Heeh. Jadi tadi yang diharapkan Pak Sigit tadi mengacu pertanyaan berbobot dapat Pak ya? Ya, kalau untuk saya sendiri menilai dapat ya, tapi nanti Ya, mudah-mudahan saya dapat apa umpan balik yang makin membuat saya makin dapat lagi, gitu. ya bagus kok Pak. Tadi tadi kalau kalau menurut pengamatan saya tadi coaching Mhm, berjalan bagus itunya. mhm, mhm. Terus Pak Iya, izin ya, barangkali boleh, saya boleh. izin untuk menyampaikan apa tadi yang menjadi catatan saya di apa itu coaching Pak ya. Iya, siap, Izin yang baik Pak ya. Yang siap. pengamatan saya yang pertama secara umum dulu nih Pak, coaching Iya. berjalan sangat bagus Mhm, mhm. itunya. Terima Eh, kasih. Bagaimana Pak Sigit membuka coaching, terus Mhm, mhm, bagaimana Pak Sigit bisa hadir penuh dalam coaching itu, mhm. hadir penuh terhadap coaching, sehingga tadi saya amati juga coaching nyaman Mhm, mhm. melakukan sesi coachingnya tersebut. Terus eh, sudah mengalir dari Iya. awal sampai akhir, alur tirtanya juga berjalan berjalan dengan baik. Semua alur tirta nampak di situ. Prinsip-prinsip Mhm. coaching juga sudah muncul di situ dengan baik gitu. Iya, terima kasih. Eh, Tadi dari Pak Sigit sendiri kan apa itu menyampaikan harapannya. Tadi kan bagaimana untuk pertanyaan berbobot. Tadi saya Iya. tanya ke Pak Sigit juga rasanya pertanyaan berbobot dapat sih. Saya juga Mhm, sependapat itu Pak. mhm. Pengamatan saya untuk pertanyaan berbobotnya sudah muncul di situ karena tadi kelihat Pak Sigit hadir penuh sehingga Iya. menyimak dengan apa itu mengikuti benar-benar hadir di situ sehingga pertanyaan-pertanyaan berbobot itu juga pasti muncul gitu Mhm, mhm. karena hadir penuh tersebut. Kemudian namun ada satu hal Pak, satu hal Iya. tadi yang saya amati agak di tengah-tengah di bagian tengah awal itu masih Iya. kelihatan agak kaku. Oke, Agak ya. kakunya itu karena kalau saya amati tapi mohon nanti umpan balik dari Pak Sigit juga Iya. masih agak apa itu terkesan terpaku pada apa itu namanya kayak Teks gitu ya. teks iya buka Mhm. mungkin apa itu namanya kayak teksnya saya ini alur tirta habis ini harus ini gitu itu yang Oh, ya. agak kaku tapi Iya, iya. ketika di tengah-tengah ke akhir itu sih bagus banget Pak sudah mengalir sudah Mhm, mhm. sudah itu di situ barangkali
barangkali itu nanti ya pasti dengan banyaknya coaching nanti itu akan apa itu namanya akan eh, secara apa itu namanya naluriah ya akan Ya, otomatis heeh, pasti akan jalan itu. Tapi ya, bagus banget Pak tadi bagaimana hadirnya seperti itu. Nah, ya. bagaimana menurut Pak Sigit? Iya, heeh. Jadi kalau terima kasih sebelumnya ya Pak Ali sudah menyampaikan umpan balik yang mungkin saya eh, kurang mampu untuk mendeteksi gitu. Tapi saya terima kasih ini. Jadi ketika diberikan umpan balik yang saya eh, tidak peka, jadi saya akan saya gunakan untuk memperbaikinya ya. Jadi memang eh, karena belum banyak melakukan apa sesi coach kepada Kuci, mungkin kakunya masih masih sangat terasa ya. Ah. Jadi mungkin nanti kalau semakin banyak yang di coach, mudah-mudahan insya Allah itu kakunya mulai lentur gitu ya Pak ya. Harapan saya gitu. Seperti itu ya. Tapi keren Heeh, banget Pak tadi. heeh. Tapi mudah-mudahan nanti bisa terus dikembangkan Pak. Ya siap. Kalau tadi Pak Sigit berharap bagaimana apa itu mengembangkan pertanyaan berbobot, saya kira di situ oke sudah muncul di situ. Dan nanti bagian-bagian yang tadi yang masih perlu dikembangkan, ya mungkin dengan seiring seiring waktu ya, Iya. insya Allah nanti bisa berkembang juga. Seperti itu Pak. Ya. Barangkali dari saya ada yang mau disampaikan mungkin Pak atau cukup? Kalau saya pribadi cukup ya Bapak. Terima kasih apa atas umpan baliknya. Tentu saja saya harus terbuka ya karena bagaimanapun juga eh, saya akan menjadi lebih baik kalau mampu menerima, mengolah dan kemudian mempraktekkan umpan balik itu untuk perbaikan saya ke depan gitu. Karena setiap apa orang yang saya coach barangkali ke depannya kan memiliki latar belakang atau memiliki gaya yang tidak sama gitu ya. Oke, oke, baik. Terima kasih Pak Sigit. Demikian tadi sesi Mhm. kita untuk praktek coaching, Pak ya. Mudah-mudahan bisa kita Ya, tingkatkan bersama-sama. Nanti untuk proses coaching kita juga bisa semakin baik dan semakin baik lagi. Baik, ya, saya akhiri Pak Sigit ya. Terima ya. kasih Pak Sigit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.